Ada beberapa kejadian, misalnya pencopetan, penodongan. Nah, ketika membela diri, yang copet ataupun yang nodong, jadi masyarakat takut begitu Pak untuk membela, menolong orang karena ya niatnya membela diri, tapi justru dijadikan tersangka ini. Iya. Empat 42 Pak, KUHP yang baru Pak. 42. Iya. Di sana ditegaskan tidak dipidana karena dipaksa oleh kekuatan yang dapat ditahan atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Iya. Jadi udah nggak ada jalan lain Pak. Ya. Semua orang datang bawa parang nih, udah nggak ada jalan lain Pak. Itulah ketika dia melakukan suatu perbuatan, membela diri, nggak kena dia. Misalnya pencopetan, penodongan. Nah, ketika membela diri, katakanlah yang copet ataupun yang nodong, masyarakat takut begitu Pak untuk membela, menolong orang karena ya niatnya membela diri, tapi justru dijadikan tersangka. Kalau menurut saya pembelaan diri itu ketika kita ditodong atau mau dianiaya atau mau dibunuh Pak ya, ya kita sah-sah aja membela diri Pak. Membela diri. Asalkan pada saat serangan itu dilakukan kita membela diri, bukan ada jeda Pak ya. Oh ya, ada jeda. Ketika ada jeda itu namanya balas dendam. Balas dendam. Tapi ketika itu pada saat itu dilakukan tidak ada jalan lain, yaitu kenanya pasal 42 KUHP baru. 42 KUHP baru. 20 tahun 2023 seperti itu. Ada juga pembelaan yang melampaui batas. Nowhere exceed Pak, namanya pasal 43 Pak. Ya. Itu ada persyaratannya juga karena ada kegoncangan jiwa yang hebat Pak. Yang melampaui batas. Ya. Itu biasanya kalau saya kasih contoh merkosaan Pak. Oh. Dia udah gini, tidak ada jalan lain, dia kejiwaannya tergoncang. Nah, itu pasal 43 KUHP baru. Iya. Sekarang kita kan kembali ke asas Pak. Iya. Ketika orang itu melakukan pembelaan terpaksa, adil nggak jika dijadikan tersangka? Gitu kan. Jadi penegak hukum harusnya bukan hanya mengedepankan kepastian hukum Pak, tapi juga yang diutamakan ketika terjadi pertentangan itu ya keadilan. Tapi di sini juga ada beberapa oknum juga mempermainkan pasal ini Pak. Mana sebagai publik ini memang meyakini bahwa penegak hukum ini menjalankan sesuai keadilan seperti Bapak sampaikan tadi. Itulah konsep KUHP yang baru Bapak, di mana kita sebelum ada SPDP diwajibkan penyidik itu koordinasi dulu ke jaksa penuntut umum Pak. Kita menyatukan persepsi, ini masuk nggak unsur pasalnya gitu. Jadi bukan nanti di berkas seperti sebelumnya Pak ya. Ada P19 bolak-balik ya gitu. Jadi dari awal kita koordinasi dulu yang ditekankan Pak. Gitu, ketika sudah oke, SPDP masuk, makanya jeda waktunya juga sekarang singkat Pak. 7 hari sudah melaksanakan apa, berpendapat kita menerima atau tidak, seperti itu. Artinya langsung tidak seperti dulu Pak ya? P19 baru P21 gitu kan? Koordinasi dulu Pak. Koordinasi dulu. Hanya berkasnya langsung begitu Pak? Jadi koordinasi dulu Pak di awal, baru setelah baru masuk SPDP, baru seperti itu. Oh, jadi tidak ke depan artinya tidak akan ada lagi bahwa berkas itu dikembalikan. Ada cuma satu kali Pak. Satu kali P19. Setelah itu kalau memang tidak sependapat, gelar perkara Pak. Seperti itu. Ya, jadi kepastian hukumnya itu terjamin. Kalau KUHP yang sekarang seperti itu. Ya, karena kalau sebelumnya bolak-balik ini bisa berbulan-bulan. Makanya itulah perlu kepastian hukum Bapak.